Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Mohon maaf Bapak pakai masker soalnya agak flu ya. Jadi Bapak sendiri yang sehat. Baik, hari ini sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Besar. Baik, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak semua ya untuk hari ini. Kira-kira lengkap, hadir semua atau enggak? Saya cek satu-satu ya. Adinda, Aura, Hadir Pak. Desti, Hadir. Gustaf, Hadir Pak. Putri, Ya. Sherly, Hadir. Siti Sofia. Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini ada semua ya. Iya. Berarti sehat semua ya. Makanya hari ini semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan, kondisi fisik, psikis ya. Jadi biar keadaan kalian itu waktu menerima pelajaran bisa diterima dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya biar kalian lebih fresh ya. Kita enak stretching dulu ya, biar otot-otot kita itu biar ya. Oke, kalau itu berdiri semua ya, berdiri. Oke. Putih ya, bikin lagi.
Ya, anak-anak kalian gimana? Udah seger ya? Siapa yang enggak ya? Masih semangat ya? Nah, ya, jadi hari ini kita mempelajari materi tentang perawatan atau perawatan pasien meninggal ya. Jadi di sini kira-kira kenapa kita perlu mempelajari tentang perawatan pasien meninggal dunia? Ada yang tahu? Silakan. Kira-kira kenapa? Sebagai perawat, kenapa kita harus mempelajari tentang pasien meninggal dunia? Kira-kira apa, Ustaz? Agar apa? Sebagai perawat, kenapa kok kita harus tahu teknik untuk melaksanakan pasien meninggal dunia? Terjadi infeksi pada Agar tidak terjadi infeksi kepada pasien. Yang lain? Ada yang tahu? Agar kita tahu tindakan yang harus dilakukan. Ya, agar kita tahu tindakan yang harus dilakukan. Ya, jadi tujuannya sebenarnya kita harus tahu kenapa ya, karena kita harus tahu tindakan apa saja setelah pasien itu dinyatakan. Nah, jadi untuk ada pasien meninggal dunia kan kita tidak mungkin yang membiarkan dia begitu saja, ya. Jadi harus tahu perawatan yang tepat pasien itu infeksius atau non infeksius, ya. Itu juga akan berbeda, ya. Baik. Untuk selanjutnya kalian harus tetap semangat dalam melakukan praktek atau materi hari ini, ya. Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ada beberapa penilaian yang akan Bapak lakukan, ya. Jadi nanti ada proses, kemudian di akhir kegiatan juga kita ada prakteknya, ya. Baik, untuk selanjutnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan atau akan menayangkan video tentang meninggal dunia ataupun pasien ketika meninggal dunia itu apa saja yang berubah di dalam tubuhnya atau organ-organnya ya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat videonya, kemudian silakan dianalisa per kelompok ya. Jadi proses meninggal dunia itu seperti apa nanti bisa kalian lihat tayangan yang akan Bapak tayangkan. Bahwa apabila pasti akan mengalami kematian, termasuk manusia. Tapi setelah kamu mati, apa yang terjadi pada tubuhmu? Kita nggak akan membahas secara spiritual ya, melainkan bagaimana sains menjelaskan pasti yang terjadi pada tubuhmu ketika kamu meninggal. Halo Sains Lovers, kamu sedang menonton Sains Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan pengetahuan populer menarik sehari-hari. Seseorang meninggal mungkin ini adalah akhir kehidupan di dunia ya, tetapi tidak dengan tubuh. Jangan lupa bahwa tubuh kita adalah adalah hal yang kita hidup bersama. Jadi meninggal adalah sebuah proses awal baru yang cukup panjang dan sedikit menjijikan sebelum tubuh kita akhirnya terubah. Pertama-tama ketika kita meninggal dunia, aktivitas otak, aliran darah serta pernafasan akan berhenti. Dan yang kalian mengalami seluruh organ tubuh yang akan terkenalkan pada tubuh tertentu. Maka organ-organ tubuh lain seperti jantung, ginjal, dan hati pun akan berhenti berfungsi. Begitupun warna dan tekstur kulit kita akan berubah. Namun selama beberapa menit, sel-sel dalam tubuh kita tak akan langsung mati. Seorang pakar patologi forensik Dr. Judy Melnick menjelaskan bahwa karena sel-sel masih hidup dalam perkembangan fitrat kematian, masih ada peluang untuk menghadirkan dalam organ tergantung pada kondisi fisik kita sebelum meninggal. Setelah beberapa menit, sel dalam tubuh mulai secara dalam berminyak oksigen. Sel-sel tersebut mulai memecah dan mengalami putrefaction atau dekomposisi proses pembusukan diikuti oleh kalsium atau dalam otot musuh tubuh. Inilah yang menyebabkan jenazah akan meninggal dalam beberapa jam saja. Namun kira-kira 36 jam atau 5 hari sesudahnya, otot yang terkumpul akan melemas kembali. Kelemahan otot memicu usus untuk mendorong dan membuang sisa-sisa gas, racun, dan cairan keluar dari dalam tubuh, diantaranya freon, benzen, sulfur, karbon, tetrafluorida, dan hasil yang sama persis seperti saat kita sedang buang air.
Dalam waktu beberapa hari setelah seseorang meninggal, tubuh akan memproduksi zat pengubah alami yang disebut kadaverin atau food resin. Jadi proses pengubah ini menghasilkan bau tak sedap dan cukup menyengat. Nah, pada poin ini, kadar keasaman akan meningkat drastis setelah tubuh seseorang berganti berfungsi. Enzim dari asam amino dalam tubuh pun mulai mencerna atau mengurai organ-organ tubuh. Biasanya proses ini dimulai dari organ hati yang kaya akan enzim, kemudian otak, dan akhirnya seluruh bagian tubuh lainnya. Karena tingginya kadar kadaverin dan enzim asam, bakteri pun berkembang biak dengan pesat. Koloni bakteri ini makan dari tubuh orang yang sudah bakteri meninggal. Maka proses penguraian pun jadi lebih cepat. Tak hanya koloni bakteri saja yang mengurangi tubuh yang sudah tak berfungsi, berbagai serangga dan binatang seperti belatung akan berkembang biak dan menjadi tubuh setelah kematian. Menurut penelitian Australian Museum, belatung mampu menghabiskan hingga 60% tubuh manusia dalam waktu seminggu. Bulan-bulan setelah meninggal, tubuh akan terus dikurangi dan dikonsumsi oleh berbagai organisme sampai akhirnya tinggal tulang belulang yang tersisa. Untuk mencapai tahap ini dibutuhkan waktu kira-kira 4 bulan. Namun, kalau seseorang dimakamkan dalam sebuah peti, proses ini akan memakan waktu lebih lama, bisa sampai bertahun-tahun. Beberapa tahun setelah bakteri, jamur, dan organisme yang hilang dengan sisa tubuh kita, maka protein dalam tulang kerangka akan rusak meninggalkan hidroksiapatid, mineral tulang yang berubah menjadi debu. Ketika tubuh kembali menjadi debu, bukan berarti akhir dari segalanya ancestral burst, melainkan justru penuh dengan kehidupan baru untuk berbagai jenis organisme yang menyerap tubuh kita sebagai sumber energi. Menurut pakar neurobiologi asal Inggris Mohamed Kostandy, sel-sel yang ada dalam tubuh akan melepaskan berbagai jenis zat nutrisi ke dalam tanah, di mana seseorang bisa menyangkal. Hal ini membuat tanah tersebut kian subur dan kaya nutrisi. Maka tanaman yang tumbuh di sekitarnya pun jadi bisa timbul. Nah, seperti itulah yang terjadi pada tubuh kita ketika meninggal dunia di Sensual First. Menunjukkan sekali bukan, sampai mati pun ternyata kita bermanfaat untuk kehidupan sekitar. Terima kasih telah menonton Sensual First. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu dan sahabat. Baik ya, kalian sudah paham semua ya? Ya, jadi begitu meninggal dunia, ya manusia meninggal dunia prosesnya seperti itu ya. Yang kalian pahami tadi apa? Terjadi proses apa di sana? Apa? Pembusukan ya, pembusukan. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, penguraian. Terus apa lagi? Terjadi apa lagi di sana? Ya, tanda-tanda kematian, kemudian sel-sel juga ya. Kemudian di sana juga kita lihat ya, dari manusia lahir sampai manusia meninggal itu sebenarnya bermanfaat ya tadi ya. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar juga ya, jadi terlihat subur ya. Kemudian untuk daging-daging kemudian yang lainnya itu habis, kira-kira siapa yang habiskan? Jadi diurai ya, diurai oleh belatung dan yang lainnya. Baik, di sini Bapak akan akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi kita dibagi dalam beberapa kelompok. Kalian sudah memposisikan, nanti ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja kepada tiap kelompok. Kemudian kalian kerjakan dan analisislah materi ataupun tugas yang saya berikan ya. Kemudian nanti kalian setelah selesai kalian bisa berpresentasikan. Paham? Paham. Nah, kalau gitu silakan kalian kumpul dengan kelompoknya. Ini kalau kita browsing ya. Iya.
Oke ya anak-anak, udah selesai semua? Sudah selesai semua, silakan untuk yang pertama dari kelompok 4 ya. Kita perhatikan, kelompok lain memperhatikan jawaban dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu indikator yang menyatakan seseorang meninggal dunia. Bentuk hasilnya yaitu yang pertama ada mati otak, suatu kondisi dalam diri seorang manusia apabila telah dilakukan RJP selama 15 sampai 30 menit pada seorang pasien dewasa, namun pikiran atau otak tidak segera sadar kembali. Ada 3 macam mati otak, yaitu mati korteks, mati batang otak, dan mati seluruh otak. Yang kedua ada mati jantung, suatu kondisi dalam diri seorang manusia jika jantung tetap tidak berdetak meskipun telah dilakukan RJP selama 30 menit setelah terapi optimal. Yang ketiga ada koma atau ambang kematian atau dying, suatu kondisi dalam diri seorang manusia apabila tidak ada reaksi terhadap rangsangan apapun, akan tetapi reseptor tubuh masih berfungsi baik. Saat koma, pasien masih bisa mendengar, merasakan perabaan, dan lain-lain. Itu hasil dari pencarian kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Bentar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana pasien dapat dinyatakan meninggal dunia oleh orang awam? Tidak terasa denyut nadi, nafas terhenti, tidak ada ketegangan otot, adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih, kelopak mata tertutup sebagian, tidak ada respon terhadap nyeri, misalnya ketika dicubit, mata tidak memberikan reaksi pola cahaya, pada cahaya, suhu tubuh menurun, warna kulit menjadi lebih gelap. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak, ya cukup. Ada lagi yang disampaikan? Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, sudah bagus dari kelompok 3. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menurut pertanyaan, apa saja bantuan yang dapat diberikan pada klien pasien yang akan meninggal itu? 1. Bantuan emosional. 2. Bantuan mengenai kebutuhan fisiologi. 3. Bantuan mengenai kebutuhan sosial. Dan 4. Bantuan memenuhi kebutuhan spiritual. Oke, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil dari kelompok 2? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah, yang terakhir yaitu kita lanjut ke kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Nah, yuk kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nomor pertanyaan yaitu 1. Tanda-tanda meninggal secara klinis, yaitu tidak terdapat respon rangsangan dari luar secara total. 2. Sama sekali tidak ada gerak dari otot, khususnya pernapasan. 3. Tidak ada refleks. 4. Gambaran mendaftar pada EKG.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian sudah bagus, kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ya, untuk selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan materi tentang perawatan jenazah. Nanti kalian bisa memverifikasi dari jawaban teman-teman kalian kira-kira tepat atau tidak. Ya, paham? Paham. Oke, selanjutnya kita lihat PPT. Baik ya anak-anak ya, tadi kalian sudah saya kasih tugas, kemudian kalian sudah mencari dan mengidentifikasi masalah yang saya berikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi hari ini ya. Jadi di sini kita materinya perawatan atau klien pasien meninggal dunia. Jadi tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sebagai perawat tenaga medis kita tahu tindakan yang perlu kita lakukan setelah pasien dinyatakan meninggal dunia. Ya. Kemudian kita masuk ya definisi kematian. Kematian itu suatu terhentinya pernafasan, nadi dan tekanan darah. Ya, nadi itu ada apa saja yang kalian ketahui? Ya, banyak ya, ada dorsal, kemudian ada fasia, kemudian ada juga yang biasanya kalian cek itu nadi apa? Kalau dia dinyatakan mati, yang paling banter nadinya nadi apa? Mana? Di leher ya. Jadi di sini itu kalau kalian raba ya itu sangat keras ya. Jadi kalau memeriksa kita pasien dia dinyatakan meninggal atau tidak, yang paling keras yang paling kita cek gampang tuh nadi karotis. Ya kalau sini kadang-kadang lemah. Ya radialis brachialis agak lemah. Kemudian di sini juga kematian itu terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap, kemudian terhentinya kerja otak secara menetap. Kemudian kita lanjut, di sini ada beberapa batasan ya untuk kematian. Ada mati klinis, ya henti nafas ditambah henti jantung. Kemudian di sini ada mati biologis ya. Jadi di sini ini apabila tidak dilakukan resusitasi jantung RJP atau jika upaya resusitasi dihentikan ya. Jadi mati biologis itu biasanya kita lakukan RJP dulu. Ada yang pernah melakukan RJP? Belum Kelas 12 belum pernah ya? Tahu tapi pernah lihat? Gimana caranya? Ya ditekan di bagian mana? Sini. Sini. Gimana? Ya untuk RJP ya resusitasi jantung paru ya itu dilakukan di sternum ya. Kalian tahu sternum? Nah sternum itu yang kita lakukan ini ya ke sini ya, ini yang ditekan ya. Kemudian nanti ada beberapa tindakannya juga ditekan, kemudian kita memberikan bantuan nafas ya. Jadi kemudian untuk penekanannya juga itu ada tekanannya ya, kurang lebih 5-6 cm. Kalian jangan terlalu dalam juga, bukan kita malah pasti malah meninggal ya. Dia melakukan nafas. Nah, kemudian juga patah ya sininya. Kemudian disesuaikan juga kalau pasiennya dia kecil ya tekanannya juga disesuaikan. Ya kalau pasiennya besar juga disesuaikan. Ya, kalau dulu saya pernah lihat itu waktu dokter melakukan tindakan RJP untuk bayi. Ya, bayi juga beda, bukan diginikan. Ya, nah, pakai ini. Pernah ada yang lihat? Ya, mereka itu pakai jari ya. Saya dulu waktu praktek, saya juga kaget ngapain dokter ditekan ini ya. Ternyata dia melakukan RJP, hanya ditekan. Karena kalau bayi kan lemah ya, masih kecil, masih empuk. Jadi dia melakukannya seperti ini. Ya, jadi makanya banyak orang itu sebenarnya yang bisa kita selamatkan. Ya banyak orang kan jatuh dari kamar mandi kemudian dia meninggal dan yang lainnya. Ya, sebenarnya banyak orang yang bisa kita selamatkan kalau kita bisa melakukan tindakan RJP. Ya. Kalau di rumah sakit semua pegawai rumah sakit itu harus bisa, dari cleaning service, satpam, tukang parkir. Ya jadi mereka semua harus bisa, bukan hanya perawat. Biasanya kalau akreditasi rumah sakit yang dites itu malah yang pegawai-pegawai umum. Kalau perawat sudah jelas bisa kan dokter. Ya tapi kalau pegawai umum belum tentu. Kenapa kira-kira? Kenapa mereka harus bisa? Ya bisa keadaan darurat. Pasien datang tahu-tahu dia jatuh bulat di parkiran, iya kan? Atau dia jatuh pas waktu di kamar mandi jauh dari perawat. Ya makanya bisa mereka membantu untuk tindakan RJP ya.
Kapan-kapan nanti kita belajar untuk RGP. Iya. Kemudian selanjutnya di sini indikator seorang dinyatakan meninggal, ya, ada mati otak. Mati otak ini dilakukan RGP selama kurang lebih 15 sampai 30 pada orang dewasa. Ya, kemudian ada mati jantung, ya. Jadi di sini suatu kondisi seseorang manusia jika jantung tidak berdetak, ya, meskipun sudah dilakukan RGP. Jadi sudah dilakukan RGP ternyata masih belum bisa, itu mati jantung. Kemudian ada koma, ya. Kalau koma kalian pernah lihat orang koma? Nah, orang koma itu sebenarnya dia masih bisa merasakan, ya, dia bisa mendengar, bisa meraba, ya. Makanya kalau seandainya kalian nanti praktek ataupun bekerja di rumah sakit, pas di ruang ICU, ya biasanya mereka yang koma-koma, ya, ICU, mereka itu masih bisa mendengar, merasakan, cuma mereka sudah tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa mengungkapkan. Makanya kan banyak kasus, ya. Dulu ada kasus itu perawat mencabutin pasien, ya, karena mereka disangkanya mungkin pasiennya cantik, ya, meskipun dia koma pasiennya cantik. Jadi begitu dia sadar, akhirnya dia melaporkan, ya, begitu dia sembuh dia melaporkan misalkan asusila. Ya, makanya pasien-pasien koma itu mereka masih bisa mendengar. Makanya kita sebagai perawat, kenapa kalau melakukan tindakan oksigen, ya, ke pasien harus menyampaikan, selamat pagi Bapak, saya perawat Ilham, saya akan melakukan tindakan gini-gini. Mereka itu masih mendengar sebenarnya, tapi tidak bisa merespon. Ya, itu koma. Tidak ada reaksi kalau koma. Kemudian kita lanjut, ya. Ini ada beberapa perubahan tubuh. Algor mortis, ya, penurunan suhu jenazah. Ada livor, rigor, ada dekomposisi. Kita jelaskan satu-satu. Kalau algor, ya, jadi di sini dia untuk pasien meninggal dunia, ya, ataupun dia menjelang meninggal dunia, dia akan mengalami penurunan suhu. Ya, jadi kalau kalian lihat biasanya dia dalam wajah bentuknya seperti apa? Ya, pucat, ya. Biasanya dia sudah pucat. Makanya kan dibilang kalau orang meninggal tuh mukanya pucat, ya, karena dia penurunan suhu tubuh. Sama halnya kalau kalian kedinginan, ya, itu kan pucat, ya. Bisa sampai nanti jadinya biru, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi kalau pasien akan meninggal itu suhu tubuh pasti akan menurun. Ini algor mortis. Kemudian kalau livor mortis ini lebam, ya, lebam. Jadi kenapa lebam? Karena untuk peredaran darah itu mulai berhenti, ya, mulai berhenti. Makanya ini sebagai contoh aja gampang. Kenapa di Islam diajarkan kita kalau untuk memotong hewan, ya, tidak boleh sampai putus, ya. Nah, ya, potong sapi, potong ayam, ada yang putus. Tidak diajarkan karena seperti ini, ya. Karena dia itu kalau begitu kita langsung potong, ya, dia otomatis akan terhenti semuanya. Makanya kadang-kadang orang merasakan kalau orang di lain Islam itu rasanya kadang-kadang tidak enak ke dagingnya, karena dia peredaran darahnya tidak berjalan. Berbeda dengan kita memotong hewan, ya, tidak sampai putus. Coba kalian lihat, itu kan terus keluar darahnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi dia tidak berhenti. Makanya hewan-hewan kalau yang langsung dipotong itu pasti akan terjadi lebam di luar. Kalau proses meninggal pun di manusia seperti itu, ya, dia akan terhenti dan pada akhirnya akan menjadi lebam mayat, bintik merah di luar. Selanjutnya rigor mortis, kaku mayat. Ya, kaku mayat itu kenapa? Karena ada pemendekan serabut otot. Ya, jadi di sini 0 sampai 4 jam menjadi kaku belum terbentuk, ya, biasanya dia masih bisa digerakkan. Nah, kemudian naik lagi 6 jam tubuh menjadi kaku lengkap, ya, sudah mulai menyeluruh. 12 jam tubuh menjadi kaku menyeluruh. Kemudian 36 jam mengalami relaksasi sekunder, ya. Jadi makanya kalau dokter-dokter forensik, kenapa bisa dia tahu, ya, pasien ini meninggal sudah 7 hari, ya kan? Pasien ini meninggal baru beberapa jam, karena mereka melihat proses ini. Kalau tandanya kalian nanti yang ingin menjadi dokter forensik atau polisian, nanti kalian akan mempelajari ini. Makanya saya juga dulu bertanya, kenapa dokter kok bisa tahu, ya? Dia meninggalnya baru 2 jam atau baru dia 12 jam, karena dia melihat proses ini yang terjadi pada mayat. Baik, untuk selanjutnya dekomposisi, ya. Dekomposisi itu apa? Pembusukan, seperti yang tadi video kalian lihat, ya. Itu akan menjadi akan mengalami pembusukan, ya. Di dalam tubuh itu akan mengalami pembusukan. Ada yang ditanyakan?
Sudah jelas? Jelas. Untuk selanjutnya kita ke tanda-tanda klinis menjelang kematian, kehilangan tonus otot, ya. Kemudian kelambatan dalam sirkulasi, ya, peredaran darah berkurang, perubahan pada vital, kemudian gangguan sensori. Ya, sensori itu semua indera akan berubah. Ini kita kehilangan tonus otot, sulit berbicara, ya, hilangnya refleks menelan. Kalau kalian lihat orang mau meninggal, ya, itu sudah seperti ini tanda-tandanya. Karena saya sendiri melihat almarhum ibu saya waktu mau meninggal, ya sama persis tanda-tandanya. Ya, jadi sebelum almarhum meninggal itu saya melihat dari awal, ya. Karena kurang lebih saya 4 hari nungguin di rumah sakit. Ya, waktu kejadian COVID, ya, COVID yang berapa tahun yang lalu itu yang tinggi-tingginya. Kebetulan ibu saya juga meninggalnya karena COVID, ya. Jadi kita melihat prosesnya sama, ya, menelan tidak bisa, ya, suruh minum tidak bisa. Kemudian relaksasi otot muka dan dagu ini sudah turun semua, ya. Jadi dia sudah turun semua. Kemudian menurunnya kegiatan, ya, di gastrointestinal, yang mual, muntah, perut kembung. Kemudian menurunnya kontrol sphincter urinari dan rektal. Apa kira-kira kontrol sphincter itu? Nah, sphincter itu yang mengatur, kayak katup, ya. Nah, dia mengatur, kan kayak kita. Ini sphincternya masih bagus, ya. Karena kita kebelet, tapi tidak apa namanya? Kebelet tapi kita tidak kencing, ya. Nah, bisa nahan. Kalau yang orang kena gangguan sphincternya, biasanya lansia, ya. Itu kenapa dia kadang-kadang ngompol? Ya, karena fungsi sphincternya itu sudah berkurang. Jadi sama halnya pun dengan pasien mau meninggal, dia sudah ngompol, sudah BAB dan yang lainnya, karena sudah tidak ada kontrol sphincter. Kemudian gerakan tubuh yang terbatas. Selanjutnya di sini ada tanda-tandanya, ya, kelambatan sirkulasi, mengalami kemunduran, sianosis. Apa sianosis? Apa sianosis? Apa sianosis? Sianosis itu kebiruan, ya. Kemudian kulit menjadi dingin, daerah kaki, tangan, telinga, dan hidung, ya. Kalau kalian raba itu memang dingin, ya. Karena suhu tubuh juga akan menurun, ya. Selanjutnya denyut nadi lambat dan lemah, ya. Kemudian tekanan darah menurun, pernafasan menjadi cepat dan dangkal dan tidak teratur, ya. Kalau kalian cek di monitor itu pasti untuk tekanan darah itu pasti akan menurun, ya. Tekanan darah akan menurun, kemudian denyut nadi dia akan menjadi lambat, itu tanda-tanda akan menjadi ringan. Gangguan sensori, penglihatan kabur, gangguan penciuman dan perabaan. Nah, ini tanda-tanda yang kalian bisa cek pasien itu meninggal atau tidak, ya. Yang pertama, pupil mata menjadi lebar. Biasanya kita ngeceknya pakai apa? Ya, pakai pen light, bisa pakai senter. Kalau sekarang HP sudah ada senternya semua, terang, ya. Jadi kalian bisa cek. Biasanya pupilnya dia kalau masih hidup gimana? Berkecil, Bisa ada respon, ya, dari pupil. Kalau orang meninggal sudah tidak ada, ya, pupil menjadi lebar dan direspon pun sudah tidak ada respon. Tidak dapat bergerak, kehilangan refleks, denyut nadi cepat, pernafasan sensor, ya, akan ngorok, ya, agak ngorok. Itu sudah, ya. Tekanan darah sangat rendah, mata tertutup dan agak terbuka. Ini secara klinis, ya, bisa kalian baca gambaran mendatar pada EKG kalau di film-film. Ya, yang kalian tahu kan itu, ya. Kayak luput, ya. Ternyata kabelnya kena hijau sama perawat. Kalau di film-film kan gitu, ya. Kalau film-film drama kan gitu. Pasiennya meninggal pura-pura. Ternyata kabelnya kayak hijau sama perawat, ya. Itu kalau film Indosiar kayak gitu. Lanjut. Ada yang pernah baca EKG? Ya, itu yang kayak rumput itu. Ya, elektrokardiografi. Kardio itu apa? Jantung. Ya, elektrokardiografi. Jadi grafik ya, yang tempel-tempel. Bulat-bulat itu EKG. Kita lanjut. Ini makna kematian, ya, agama Kristen dan Katolik. Di sini Muslim semua. Apa ada ateis? Nah, ini menurut agama masing-masing, ya. Menurut Kristen memandang kematian yang alami sebagai akibat dosa, ya, nanti akan ditebus oleh Roh Kudus, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian dalam agama Islam, yang terpisahnya roh dan jiwa, keluarnya dari badan, seperti yang kalian lihat tadi di video.
ya. Kemudian peralihan ke dunia lain. Agama Buddha, kematian itu akhir kehidupan. Agama Hindu, kematian merupakan segala usaha kemeriahan yang didapat selama hidup. Ini yang harus kita lakukan atau kita support kepada keluarga pasien. Ya, bantuan emosional, memenuhi kebutuhan fisiologis, sosial dan spiritual. Ya. Oke, lanjut. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Kalau bantuan emosional ada fase denial. Denial itu apa? Penolakan. Ya, fase denial. Kemudian ada fase marah, ada fase tawar-menawar. Gampang bisa dibaca. Ya. Bantuan memenuhi kebutuhan fisiologis, ya. Ketika pasien meninggal, kebersihan diri. Makanya nanti kalian dalam prakteknya nanti kita melakukan kebersihan kepada pasien, ya, menggunakan air, ya, menggunakan jenazah nanti kita bersihkan. Kemudian mengontrol rasa sakit. Makanya kenapa kalau di rumah sakit, padahal pasien itu harusnya sudah tidak bisa dibantu, ya, tapi kenapa dia masih dilakukan tindakan, kan? Nah, itu kita mengontrol rasa sakit, ya, pasien. Jadi pasien itu tinggal dengan tenang, membebaskan, bergerak. Kita lanjut aja. Kita lanjut, bisa dibaca, ya. Oke, terima kasih. Itu baik, ya, itu materi yang sudah saya berikan. Jadi seperti yang tadi kalian juga sudah sampaikan dan sudah kerjakan, ya, beberapa sudah benar semua, ya. Nah, benar semua seperti yang disampaikan tadi. Jadi di kelas ini sudah hebat semua. Baik, untuk selanjutnya, ya, saya nanti akan memberikan post-test yang akan saya kirim melalui Google Classroom. Kemudian kalian bisa mengerjakan personal satu persatu untuk tugasnya. Paham? Nah, kalau sudah paham semua, sebelum kita akhiri, kita refleksikan diri. Ya, kira-kira materi untuk hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Nah, ya. Kemudian saya tanya dulu, kira-kira apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Fatim, ayo sampaikan. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kalian dapat, yang Fatim dapat apa? Sampaikan aja. Masa dari materi yang sebanyak itu tidak ada sama sekali? Apa Fatim? Kenapa? Apa? Sampaikan. Apa? Dan materi sudah saya jelaskan, yang kamu pahami apa materi hari ini? Tanda-tanda klinis orang bilang meninggal. Ya, apa tadi tanda-tandanya satu aja? Yo, tanda-tanda klinis. Apa? Ya, benar. Harus biasa berani menyampaikan, ya. Salah dan kira masuk neraka, ya. Kalau kalian berdosa masuk neraka. Apa? Kira-kira apa? Dapat apa sampaikan salah dan apa? Apa Fatim? Yang ngantuk Fatim, ya. Oke, ya, yuk. Apa kira-kira yang kamu dapat untuk kali ini? Ya, apa? Nadinya lemah, tanda-tanda kematian, apalagi? Ya, penurunan tangan cotot, ya, sudah benar. Kira-kira ada yang cowok nih, Bang. Ayo Bang, apa Bang? Refleksi hari ini dengan materi hari ini apa yang kamu tangkap? Berhentinya organ tubuh, fungsi organ tubuh dan yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum saya akhiri, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa, kemudian kita akhiri untuk pelajaran atau materi hari ini. Silakan ketua kelas. Doa bulan. Besar. Beri salam. Assalamualaikum.